Jadi pertama menurut setan nggak apa-apalah kamu ini aja kok Astagfirullah. nggak apa. Nah, kebiasaan yang ini dengan menjalani yang makruh ini. Oh, sedikit aja nggak apa-apa. Masuk Masih lagi. masih Lama, nggak apa-apa ini. Itu aja juga hilang. Eh, ya Allah, bisa. harap, harap naik lagi yang lebih tinggi lagi. Nanti pilih orang yang saat ini menganggap enteng dosa. Iya betul Kiai. Ya. Sebab apa? Sebab kalah dirinya dengan bujuk itu. Kalau apa? Minta uang, Bu, minta uang. Iya. Untuk apa? Nah, Heeh. ya kamu jangan nak, nanti kamu pilek. Heeh. Terus anak ini merengek-rengek, Iya. Tapi belum memaksa, dapet, belum dapat dapet. kena kesel, dikasih, Nih, gitu ya. pilek dah kamu sekali. Pilek dah. Setelah dikasih, anak ini tidak meronta-ronta lagi. Iya betul. Nah, pun seperti itu kalau dituruti oleh kita, tapi nanti suatu saat muncul lagi dan Berulang. sifatnya Iya betul. dan manakala itu zikrullah. Iya betul. Zik Tapi nanti katanya dia ya, ya. dari bisikan setan Nah, ini pelajaran oh gitu ya. jadi maka yang pertama dia hate, baru dia masa suka. Ya, sekarang ini tazkiyatun nafs. Iya, tazkiyatun Ya, nafs, penyucian Pak, jiwa. iya, pada itu juga. Oke. Iya, itu juga. Iya. Baik, jadi tes ini ada satu akan menjelaskan maha kobah. Nah, apa kobah? Ya, itu merasa diawasi oleh Allah. Banyak orang merasa diawasi oleh akibat dia lalai. Betul. Akibatnya dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Betul ya. Pemimpin yang tidak melakukan muraqabah, pemimpin itu cenderung dia akan bisa dusta berbohong kepada rakyatnya. Pemimpin yang tidak muraqabah, Iya. maka cenderung dia itu melakukan zaliman. Ya. Kemudian diri kita pribadi sebagai rakyat tidak pernah melakukan muraqabah, maka ada penyimpangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Iya. Pendekatan sosial ada di Penyimpangan. penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku. Nah, Tanpa dan betul. itu sudah gejala lagi, Ya, sudah jadi wah. nah saat ini kenanya Iya. sudah terlihat
di dalam kehidupan masyarakat. Benar. Nah, jadi apa itu muraqabah sebenarnya? Nah, Al-Imam Qushairi itu dalam kitab Al-Khairiyahnya, dia mengatakan alimal abdu bi'tila'i rabbih. Ya, artinya si hamba ini mengetahui, mencari, telah muncul depan dirinya. Berarti dia yang dilihat oleh dia itu hanya Allah, Tuhannya. Jadi melihat yang ada di sekitar ini adalah Allah. Bagaimana dia akan melakukan kecurangan, mana dia akan melakukan kezaliman, dan dia melakukan maksiat-maksiat yang lain. Karena dia merasa diawasi. Nah, ketika dia merasa diawasi oleh Allah ini, maka dia terlahir akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Umar bin adakan belusukan ke rakyatnya. Suatu saat dia kelelahan, dia menyandar di seorang ibu, putrinya yang sedang rumahnya itu. Si ibu ini mengatakan, jual susu. Kalau ini si ibu ini tukang susu. Kalau susu ini untungnya gimana ibu? Kita coplos dengan anaknya pada saat itu, Bu. Kalau kita ngoplos dengan telah melakukan kecurangan, kita ini telah melakukan kezaliman publik. Dan orang kan kalau misalkan dia dagang ini di pasar itu kan ini setuju dengan pesan ibunya nak, itu pelanggaran sosial, itu kezaliman publik. Kita ini punya pemimpin baru, namanya Umar bin Khattab. Kalau dia tahu, kita akan dipidanakan. Nah, ibunya menjawab, itu kan kalau Umar tahu, padahal pada saat itu Umar sedang mendengarkan di balik dinding itu. Ya, kira si anak ini bilang, Bu, ya memang Umar tidak tahu, tapi yang buat Umar itu tahu telah melakukan kecurangan publik. Nah, pada saat itu Umar masih yang akhlak yang, nah, rakyatku yang mau melaksanakan muraqabahnya kepada Allah. Ya, akhirnya dia pulang saat itu dipanggil anak laki-lakinya. Umar bin Abdul Aziz. Kalau nggak salah kan ya, Masya Allah, dinikahkan, Masya Allah, luar biasa. Ini saya itu kalau ingat ada apa ya? Indah banget itu. Kamu pergi ke desa sana, kamu temui si tukang susu. Loh, hubungan dengan saya apa ibu tukang susu? Dia punya. Dan untuk apa itu? Kamu lamar jadi. Indah banget itu. Ya. Baru putarnya Umar. Ini malah turunan baik, kata para ulama. Ya, jadi gini, benih yang tanam di dalam tubuh perempuan, kalau memang pada saat itu adalah murni, tidak ikhtilat dengan nafsu syaitan dan
gerakan nafsu yang lain, ini akan menjadikan benih-benih yang baik. Nah, jadi disinilah pentingnya muraqabah di sini. Ya Allah, Ya. ini menjadi ya luar Iya. panduan kita berbuat. Ya. Iya. Panduan muraqabahnya banyak CCTV-nya Ya. Cuma iya, karena mungkin zaman sekarang kan gampang banget ya, kalau belum kelihatan banget. Masya Allah. Iya. Iya. Berarti masih oke gitu untuk berbuat salah. Ya. Dan saya kaitkan muraqabah ini fungsinya dengan perbaikan karakter manusia. Iya, kalau saya minjem bukunya Dr. Asep Zainal, itu ada buku yang berjudul perbaikan karakter. Nah, di dalam buku itu disebutkan bisa memperbaiki karakter manusia itu adalah dakwah. Dakwah, oke. Taklim. Ya, kemudian zikir. Oh ya, zikir. Ya, yang zikir. Nah, terus apalagi yang selain dari itu, itu ada yang disebut dengan tadabur. Oh ya. Terus tafakur. Nah, jadi ini masuk kepada ranah tafakur, tadabur, zikir. Ranahnya itu ya. Iya, jadi wilayah muraqabah itu adalah zikir, tadabur, tafakur. Oke. Nah, ketika dia menghadirkan yang sangat itu. Ya, iya, betul. Ketika dia bertafakur, maka dia ingat kekurangan-kekurangan dirinya. Allah. Nah, ketika dia juga berzikir, maka pada saat itu dia ingat bahwa dirinya memiliki kesalahan, dirinya memiliki kelemahan, ya. Terus ketika dia juga berzikir, ya, dia akan selalu ingat dosa-dosa masa lalu dia. Nah, karena itulah orang yang muraqabah, ya, pasti dia akan melahirkan sifat ketenangan batin, ketenangan jiwa. Tadi kan 3 ya. Iya. Apa untuk isinya ya tadabur. Menjadi objek. Dia harus tahu kalau ada CCTV tadi. Ya. Kemudian nanti akan ada koreksi. Apa bedanya dengan muhasabah? Kalau muhasabah itu objeknya adalah kesalahan diri. Muhasabah itu memang kekurangan diri. Jadi itu muhasabah. Ya. Jadi muraqabah itu, ya, ini bisa akan dilakukan oleh seorang sudah ma'rifat sifat Allah. Yang itu bagaimana cara membangun sifat muraqabah. Ya, maka bagus adalah kitab yang pertama adalah ilmu. Mengetahui di mereka pun sebelum terjadi atau sudah terjadi, mengetahui. Begitu. Berarti diri kita maklum. Kalau diri kita maklum, berarti diri kita telah diketahui. Iya, betul.
karena merasa diri kita telah diketahui oleh Allah. Ya, berarti kemanapun kita ini tidak pastinya, bisa, ya tidak bisa ya lepas dari pengetahuannya. Ya, Nah, begitu. Nah, setelah ilmu berarti iradah, kehendak. Jadi apa yang telah terjadi ini sudah kehendaknya. Berarti kita murad, kita yang telah dikehendaki. Sudah murad, baru ada makdur, dikuasai. Nah, setelah itu baru yang hidup hanya Allah. Terus masmu kita ini didengar. Hati kita juga didengar. Ketika Nabi Musa alaihi salam berdoa, ya Allah, di negara ini telah terjadi musibah kekeringan. Iya. Nah, saat itu berdoalah Nabi Musa. Iya, betul. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu sendiri. Panggil jemaah atau santri-santri kamu. Iya, betul. Begitu dipanggil untuk mengaminkan, maka tidak kunjung hujan. Iya, betul. Maka pada saat itu Nabi Musa berdialog langsung. Ya Allah, apa? Ya. Kok enggak hujan? Betul. Wah, ada. Maaf kamu itu bukan jin yang Allah, orang itu dari ya, murid yang melakukan zina, ngaku malu. Ya. Akhirnya orang tersebut cukup dalam dia istighfar, mengakui kesalahannya, dia bertobat. Ya, kan nggak ada yang tahu. Maka pada saat itu turunlah hujan. Setelah bicara lagi, kata kamu kalau itu belum keluar, ini ke hujan, bertobat. Nah, karena Allah yang Maha mengetahui, orang itu sudah melakukan muraqabah. Betul. Masya Allah. Nah, artinya ilmu ini perlu, dan ini perlu dipahami karena kita ini masmu. Mabsur artinya dilihat, ke kaki, Iya, betul. Iya. Jadi ini mempelajari ini satu hal yang menarik kita, ya terutama bagi dunia kan, pribadi, ya, agar perilaku kita ini saya juga setuju ya. Apapun sebenarnya kita sekarang sudah butuh. Kita sudah butuh pemahaman yang memang kadarnya sudah kebutuhan. Iya. Ya, tapi pada saat kita malakum wa mu'minun. Katakan beramallah karena Allah amal kamu dan seluruhnya kamu. Berarti
subjek yang mengetahui apa dan orang di oleh ketika Umar berjalan sama gembala kambing. Umar ingin tahu sejauh dianya masih kecil. Nah, saat itu Umar bertanya, kambing ini saya beli kan ini urusan kamu mengembala. Ya, tapi saya harus izin dulu karena saya ini karyawan. Saya punya pimpinan, punya majikan. Alangkahnya saya dulu dengan majikan saya. Nggak perlu kata Umar. Lalu satu ayat, Tuhan kamu tidak akan menghitung kambing kamu. Kenapa si anak ini mengatakan memang nggak tahu. Umar saat itu mengucapkan alhamdulillah bahwa rakyatku hanya penggembala kambing begini memahami. Luar biasa itu sayang. Pada saat mengamalkan betul implementasinya, Masya Allah. Iya. Jadi kalau kita dan mengenalkan muraqabah ini, maka menjadi orang yang daripada niat melakukan apa saja. Ayat tadi itu diinterpretasikan oleh Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir terusan oleh Rashid Ridha itu beliau mengatakan ayat itu ketika orang melakukan muraqabah maka akan muncul perilaku yang memiliki disiplin. Keduanya akan memotivasi memperbaiki niat. Kan kadang-kadang niatnya yang keliru. Gitu ya, niatnya yang keliru. Kenapa niat itu bisa keliru? Karena awal tidak muraqabah. Iya. Aduh ya, karena ada Iya. Iya. Kalau ada sesuatu baru. Ya, betul. Dapat apa gua? Betul. Jadi itu kalau saya lihat seperti itu. Ya. Jadi ini khusus permintaan ya sebelum lanjut ya kalau bisa itu paham ya Allah memiliki sifat ilmu, memiliki sifat kuasa, memiliki sifat hidup, memiliki sifat mendengar, memiliki melihat. Nah itu bahan agar kita bisa muraqabah. Cara menghadirkan muraqabah. Iya. Iya. Itu kan Iya. Mungkin gimana Kiai? Iya. Supaya apakah itu perlu ada latihan? Ya, pemirsa pasti ya sama ya. Ini memang kata-kata kalau butuh latihan setiap riyadhah ya. Tasawuf itu ada istilah riyadhah namanya. Nah, ketika masuk ke training jiwa itu, maka pelaku tasawuf
ini setelah dia paham, ini mendawamkan pemahamannya itu. Jadi didawamkan. Iya, jadi didawamkan. Ya, kalau nggak didawamkan ya nggak bisa. Betul. Ya, harus didawamkan. Di awal kita Iya, dawamkan. Pengetahuan itu didawamkan. Ya. Seperti kayak Syakran yang masih muda 30 tahun sudah jadi ulama. Ini terjadi di Maroko. Di sholat subuh, terus maka di luar sana di masjid itu banyak wanita-wanita yang tidak sabar melihat kegantengan wajahnya Syakran. Jadi begitu menariknya wajah Syakran karena ganteng, ulama, ya, terus lumayan hidupnya gitu. Ya, maka banyak betul, fansnya. Fan-fan ini banyak. Iya, udah ngantri ya, Kiai. Iya, bagaimana cara untuk menjatuhkannya. Ya, terus pada saat itu ada seorang wanita yang berani diri itu memanggil Syakran. Syakran. Ya. Aja ya. Iya, karena kan nggak tahu dia itu ulama. Iya. Ya kan. Syakran, tolong bacakan surat saya dong. Saya nggak bisa baca, pura-pura seperti itu. Iya. Uji. Ya, diuji sama dia. Dia baca. Jangan di sini, ini jalanan, itu di rumah saya. Nah, begitu masuk ke dalam rumahnya, maka rumah itu ditutup. Dikunci. Sama si perempuan. Iya, dikunci. Nah, maka si perempuan ini membuka auratnya. Melucuti mulai dari cadarnya, iya, menggoda lah niatnya ya. Maka yang ada pada saat itu adalah memperlihatkan auratnya. Iya. Maka Syakran menunduk malu, dia itu menangis, tolong bukakan pintu, saya mau keluar. Astagfirullah. Maka si perempuan ini tetap menggoda. Iya. Akhirnya pada saat itu dia berlindung kepada Allah. Di dalam hatinya, ya Allah, lindungilah saya dari perbuatan yang terkutuk ini. Maka saat itu dia melihat tempat air wudhu. Tolong Mbak, saya mau ke tempat kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu dia berwudhu, rumah masih terkunci semua. Iya. Nah, setelah dia berwudhu, ya Allah, jauhkanlah saya dari kejahatan perempuan ini. Nah, jauhkanlah saya dari perbuatan zina. Nah, saat itu Allah menghendaki. Maka wajahnya Imam Syakran ini dirubah menjadi wajahnya seorang kakek-kakek tua yang menjijikan. Nah, si perempuan ini melihat gitu. Wah, Syakran begini nih. Akhirnya dikeluarin. Dia suruh diusir gitu. Maka Syakran mengatakan alhamdulillah. Maka lagi gantengnya. Berubah gitu. Nah, artinya gini, orang yang sering riyadhah, sering latihan ya untuk muraqabah, ada niat dia ya, insya Allah bisa. Tadi kan katakan kita ini menghadapi dua jalur, ya, jalur buruk, jalur baik. Selalu pilih. Iya, pilihan ini. Betul. Pilihan ini bagaimana? Akhir kita juga pilihannya cuma itu, benar. Peran akal kita, peran motivasi syariat kita ini kemana? Nah, Al-Imam Syakran ini pandai, bisa memerankan, bisa mematikan. Akhirnya dia tidak tergoda. Iya, betul. Dengan manisnya dunia. Betul. Ya Allah. Itu makomnya ya. Makomnya itu bukan hanya sekedar itu mah, ya Allah, udah nguruh lah kita. Tapi pastinya insya Allah tidak ada kata untuk tidak. Iya. Ya Allah, pastinya itu adalah caranya ya. Dimulai dari karena tadi kita menyinggung ada dua variabel ya, tema kita saat ini, muraqabah dan karakter. Nah, apa itu karakter? Nah, karakter itu adalah kecenderungan hati. Nah, orang itu cenderung hatinya macam-macam. Ya. Saya
dengan Ustazah Penti duduk bareng begini, ini hatinya kemana? Pasti. Kan beda. Iya, beda. Nah, jadi tidak bisa dilihat Betul. ya oleh real ya dalam kenyataan tidak bisa. Hanya dirasakan masing-masing. Iya, betul. Nah, jadi itulah yang disebut dengan karakter. Jadi dimulai dari kecenderungan hati. Nah, dibaratkan seperti ini. Bagaimana sikapnya Ustazah Fenti di saat menemukan HP di kamar mandi masjid, di toilet masjid. HP ini masih baru, sepi, nggak ada yang melihat. iPhone pula. iPhone 12. Sepi, tidak ada yang melihat. Nah, sikap bagaimana kalau itu dilaporkan kepada pengurus dan diumumkan untuk Hilang rezeki. Nah, apakah ini mau dimiliki sendiri atau dibawa pulang? Astagfirullah. Gitu dibilang rezeki ya pemirsa. Masya Allah. Pastinya Berarti gini, ada dua kecenderungan di sini. Cenderung berbuat baik, cenderung berbuat jahat. ambil enggak. Iya betul. Nah, lagi. Itu godaannya Nah, itu, main-main. kalau misalkan diambil, itu namanya karakter. Oh, Kalau diambil itu namanya karakter, karakternya karakter jahat keluar. yang keluar. Yang menang. Oke. Nah, kalau itu diserahkan kepada pengurus karena dia tidak merasa memiliki, ini adalah ada milik orang lain, maka namanya karakter baik. Nah, yang warna putih. Nah, karakter ini ditemukan dalam Kiai. psikologi. Namun, kalau dalam ilmu akhlak, Iya, keislaman. ya ini disebut dalam takdzibul akhlak. Ya, Ibnu Maskawai itu mengatakan halun nafsi da'yatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wa rawiyah. Artinya kondisi batin yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa proses berpikir. Artinya memang kecenderungan ya enggak jauh dengan karakter tadi. Cuma karakter ini bahasanya bahasa psikologi, sedangkan ilmu akhlak ini adalah bahasa tasawuf, bahasa akhlak. Jadi itulah yang sebenarnya karakter. Jadi Semua manusia yang normal punya karakter. kecenderungan hati. Iya. Oke. Jadi bagi manusia yang normal itu kecenderungan hatinya sesuai dengan pikir dia. Iya, pikiran jernih pastinya Nah, pada saat pikiran itu. jernih dia. Iya. Nah, Oke. jadi makanya kan ada istilah apa namanya insanun kamil, manusia yang sempurna. Yang dimaksud adalah manusia yang memiliki karakter baik. Oke. Dia bisa mempertahankan kebaikan Orang itu. yang Betul. Orang yang memiliki karakter buruk, apakah disebut dengan Insanun kamil. Tidak. Ya enggak lah. Insan aja. Insan manusia aja. Oke. Iya, Ki. Jadi karakter itu memang bukan sesuatu yang menjadi ciri khas. Dia karakternya pemarah. Apakah itu kita sebut karakter? Dia karakternya, dia orangnya cenderung penyedih. Maka itu karakter. Begini, Gimana tuh? orang yang cenderung marah ini dimotivasi apa? Setan pas. Iya, nggak tahu juga ya apa itu. Bisa setan, Bisa setan, nafsu. bisa nafsu. Nah, ya ketika nafsu misalnya, nah dia saat itu diberikan nggak? Kenapa akan dominasi? Dia. Ya berarti. Makanya Al-Quran itu orang-orang yang disebut beriman itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Dalam keadaan. baik dalam keadaan senang ataupun dalam susah. keadaan susah. Iya, betul. Ya, susah senang tetap dia bersedekah. Kita Teratur. kan enggak. Enggak. Karakter kita. Kalau banyak punya uang baru kita Baru sedekah. sedekah. Kalau kurang-kurang, padahal kurangnya dikit, tapi bagi kita banyak. Gairah mampu
Nah, di sini orang yang pandai menahan amarahnya diberikan oleh Allah yaitu gelar muhsinin. Allahu Akbar. Orang-orang yang melakukan Iya. ihsan. Kebaikan. Jadi, iya, orang yang menahan amarah ini adalah dia pandai menempatkan nafsunya dan mengembalikan akalnya. Itu orang terpuji dia. Allahu Akbar. Nah, seperti kayak maaf Bakar ketika dia berjalan dengan Rasulullah, tiba-tiba ada yang marah-marahin Abu Bakar pada saat itu. Abu Bakar tersenyum. Orang ini malah yang marah-marahin, Abu Bakar, saya ini lagi marah sama kamu, kok kamu tersenyum? Coba kamu mikir, katanya gitu. Saya marah loh. Maka Rasulullah Marahnya digituin. melihat Abu Bakar Ya sedang Allah. dimarahin seperti itu, Rasul tersenyum. Nah, kedua kalinya Abu Bakar dengan mampu menahan amarahnya, dia juga tersenyum. Ketiga kalinya kesabarannya terbatas. Maka Abu Bakar ya artinya membalas kemarahan itu. Nah, jadi menahan amarah ini pengertiannya adalah tidak membalas keburukan dengan keburukan yang serupa. Oke. Ya, dan wal kadzimina ghaidza. Iya, Nah, tidak saat membalas itu, dengan Abu keburukan. Bakar tidak. Ya. Emang kamu sayang? Maka begitu menengok ke kanan, Rasulullah tidak. Rasulullah pada saat itu meninggalkan dirinya Abu Bakar tanpa permisi, tanpa salam. Akhirnya dikejar nih. Dikejar oleh Abu Bakar. Langsung ke rumahnya. Lah, dia kan nggak jadi marah. Ya enggak. Ya Rasulullah. Kenapa kamu itu meninggalkan saya tanpa salam, tanpa izin, tanpa pamit? Biasanya kamu nggak seperti itu. Betul. Maka Rasulullah menerangkan, Abu Bakar, ketika kamu itu marah, kamu tersenyum, kamu pandai menahan amarahnya, maka ikat itu turun dan mengistighfarkan diri kamu. Ketika bahkan itu karena tidak suka melihat setan, aku tinggalkan kamu tanpa memberikan salam. Dari situlah Bakar belajar dengan Rasulullah betapa mampu menahan marah. Masya Allah, luar biasa. Di situ Abu Bakar, maka dia punya sikap, punya perilaku. Kalau kita ini membalas marah dengan marah, berarti kita ini satu kelas dengan orang itu. Orang yang bertakwa, Keburukan. iya, orang bertakwa itu harus beda kelas. Betul. Makanya di ayat lain mengatakan khuzil afwa wa bil wa berlakulah seru orang itu melakukan kebaikan, berpalinglah dari orang yang bodoh. Kalau kita marah ya ikut bodoh. Masya Allah. Kita marah itu ikut bodoh sama. Makanya ayat ini terakhir berbunyi wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat muhsinin. Muhsin ini dari kata ihsan. Nah, ihsan ini apa? Ihsan ini Rasulullah pernah ditanya oleh seorang, Pak bini ansa, ya Allah jelaskanlah kepada diriku tentang ihsan. Al-ihsan an ta'budullah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu itu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, Allah melihat diri kamu. Inilah yang disebut dengan muraqabah. Kembali lagi ke muraqabah.
memang muraqabah ini yang hal Jadi harusnya kita sadari. Jadi muraqabah itu adalah bahasa tasawuf, sedangkan ihsan ini bahasa Qur'annya. Begitu. Karena di Al-Quran dijelaskan Islam, iman dan ihsan sebagai irisan. Ya, jadi Ahsanuddin kalau zaman saya dulu apa namanya di madrasah, Arkanuddin salah satu ya rukun agama itu 3. Pertama al-iman wal islam wal ihsan. Betul. Luar biasa Kiai. Maka kita akan sampai Ini ya, kita akan tahu mana fungsi si muraqabah itu dalam pembentukan karakter. Please. Coba tadi perlu melihat, Allah tahu, Ya. tapi masalahnya hanya kita yang selalu mana fungsi Yang pertama itu seorang baiki dari akhlak tercela menuju ke akhlak yang terpuji. Itu intinya di situ. Yang rokok itu tadi kan disiplin. Jadi terus orang akan melahirkan jadi untuk bekerja. Ya. Orang yang muraqabah itu akan melakukan kebaikan. Ya. Kenapa? Merasa awas Allah. Jadi intinya itu aja. Iya. sama pemirsa belum selesai. Ya. Saya juga mau catat. Jadi muraqabah itu akhlak adalah ia memperbaiki atau merubah akhlak yang tercela menuju akhlak yang baik. Ya. Oke. Terus muraqabah itu melahirkan disiplin. Ya. Iya, Oke. melahirkan disiplin bagi seorang dalam kehidupannya. Yang ketiga, ya orang yang itu akan melahirkan atas kerja. Ya. Ini bagi pegawai ini harus muraqabah. Ya. Iya. Terus orang yang muraqabah itu dirinya dihadiri oleh Tuhan. Kalau dihadiri oleh Tuhan dalam setiap keadaan, maka akan muncul kebaikan-kebaikan. Ya, itu salah satu ya, itu di si yang sangat dominan dalam muraqabah. Untuk Iya. Iya. Jadi mohon bagi pemirsa ini iya. Nah, pertama ini pengamalan. Pertama pengamalan ini adalah teori implement. Jadi harus tiga-tiganya. jadi laksanakan Iya, semangat dulu. Semangat kan. evaluasi. Iya. Inti dari ya orang. Amal ini jangan sekedar ya, atau sekedar menjadi implementasi. Ya jalan kehidupan sehari-hari. Iya, Kondisi. kehidupan. Terhadap Ya, betul. dan teori ini memang kita butuhkan supaya Kita tidak salah dalam melaksanakan. Iya, Betul sekali. Masya Allah. biasa ya materi
yang melelahkan, apalagi buat kita ngantuk. Karena bukan materi yang buat kita bisa khusyuk dalam artian Iya, iya. justru ini menggugah bagaimana caranya kita sebagai ya tadi kita mungkin menuju insan kamil itu berat. Maaf ya kalau saya pakai kata berat ya, Iya. karena bagi saya hal baik itu kayak jalanan udah mendaki duri pula gitu. Jadi kayak Ya. Ya. gitu loh. Tapi itu kan ya. Ya, jadi gini. Hidup ini adalah ujian. Kalau dikatakan pelaksanaan syariat itu berat, berarti konotasinya adalah hidup itu adalah Ya. alladzi khalaqal mauta Wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iya. Jadi ayyukum ahsanu amala. Ayyuk. Liyabluwakum, untuk menguji kamu ya amal yang bagaimana yang paling terbaik yang kamu lakukan. Nah, artinya yang namanya ujian itu harus ada di dalam kelas. Apalagi kalau Ya, yang namanya kelas ya pasti ada. Yang namanya kelas berarti ada tahapan, ada kelas Iya, 1, betul. kelas 2, Iya, kelas 3. terus Semakin naik kelas, maka Makin. semakin berat ujiannya. mata pelajarannya makin Mata banyak. pelajaran makin banyak. Iya, Terus makin berat juga. sih. Nah, di sini yang disebut dengan saya kayaknya berat banget untuk melaksanakan muraqabah. Mungkin ini yang dimaksud adalah Iya, berbicara klasikalnya, betul bicara Kiai. dengan kelasnya. Betul, betul Nah, sekali. Cuma kalau kita lari ke arah targhib wa tarhib, maka ada targhib. Targhib itu artinya yang menyenangkan. Orang yang muraqabah itu jaminannya adalah surga, Allahu Akbar. dan itu akan memudahkan. Iya, Ya. adalah motivasi yang Nah, sangat artinya gitu, jangan dilihat dari susah. Nah, kalau dari susahnya, ya wajar yang namanya di dalam kelas itu ada ujian. Kalau misalkan tidak mau diuji, ya berarti harus keluar dari kelas. Oh. keluar dari kelas berarti Masya Allah, luar biasa. Bagaimana pemirsa semua tercerahkan ya? Saya juga demikian. Kiai, ada yang ditambahkan atau closing terakhir? Sudah. Alhamdulillah. Jazakumullah semua. Amin, amin. Ya. Pemirsa JSU TV dimanapun Anda berada, sekali lagi saya ingatkan, insya Allah kami akan hadir di pekan kedua, di jam kedua. Betul. Dan nanti kita akan membahas kajian tasawuf ini secara lebih mendalam lagi. Iya. Dan kami juga sesuai dengan arahan dari Kiai Rohiman, beliau menyatakan pemirsa semua boleh bertanya apa saja ya. Iya, iya. Silakan boleh inbox ke kita punya akun YouTube TV kita, dan juga jangan lupa subscribe-nya ya. Dan juga nanti juga kita akan share di semua sosial media kita, dan kalau ada yang bertanya. Sekali lagi, Sama-sama, semua pemirsa, Ustazah. kita udah selesai waktu. Mohon dimaafkan segala kekurangan. Saya Fenty mengunduhkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.